Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataiza fikri li arbabil hija wa hatta annu min sama'il akli kulla hijabin min sama bijahli amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat besar dan nikmat kecil. Salawat beserta salam mari kita limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu saya yang bernama Aan Nurjaman, teman saya Rian Mustafa, dan teman saya lagi Al-Ustadz Padadan. Kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu tentang proses, alat-alat, dan peran teori dalam PTK. Sebelum ke dalam pembahasan prosesnya, proses penelitiannya, kita harus tahu dulu apa itu proses. Proses menurut Handayaningrat dalam bukunya yang berjudul Pengantar Studi dan Administrasi, yaitu proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari penentuan sasaran sampai tercapainya tujuan. Dan ada lagi menurut Badudu dan Sultan MZ dalam Kamus Bahasa Indonesia, proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan, dan tindakan. Itu adalah proses. Bagaimana proses dalam PTK tersebut? Yaitu harus satu, pengembangan penetapan fokus masalah penelitian. Yang kedua, perencanaan tindakan perbaikan. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi, dan interpretasi. Yang keempat, analisis dan refleksi. Yang kelima, perencanaan tindak lanjut. Yang pertama, yang prosesnya yaitu yang tadi, pengembangan penetapan fokus penelitian, yaitu harus merasakan adanya masalah. Jadi pengembangan penetapan fokus penelitian itu yang pertama harus merasakan adanya masalah. Jadi permasalahan yang diangkat dalam penelitian tindakan kelas harus benar-benar merupakan masalah yang dihayati oleh guru dalam praktek pembelajaran yang dikelolanya, bukan masalah yang disarankan, apalagi disarankan oleh pihak luar. Permasalahan tersebut dapat bersumber dari siswa, guru, bahan ajar, kurikulum, hasil belajar, dan interaksi pembelajaran. Jadi harus ada merasakan adanya masalah di dalam kelas. Yang kedua, pengembangan penelitian fokus penelitian, yaitu yang kedua, identifikasi masalah. Pada tahap ini yang penting dilakukan adalah menghasilkan gagasan-gagasan awal pengetahuan permasalahan aktual yang dialami guru di kelas. Berangkat dari gagasan-gagasan awal tersebut, guru dapat berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan dengan menggunakan PTK. Yang ketiga, analisis masalah. Setelah memperoleh sekian banyak permasalahan melalui proses identifikasi, maka selanjutnya melakukan analisis terhadap masalah-masalah tersebut untuk menentukan urgensi mengatasinya. Jadi untuk mengatasinya bagaimana. Yang keempat, perumusan masalah. Setelah menetapkan fokus penelitian, maka perlu dilakukan perumusan masalah secara jelas, spesifik, dan operasional. Yang kedua, perencanaan tindakan. Yaitu perencanaan tindakan ada perumusan formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, maka peneliti dapat melakukan kajian teoretik bidang pembelajaran, kajian hasil penelitian yang relevan, diskusi dengan teman sejawat, kejadian pendapat para pakar, merefleksi pengalaman sendiri sebagai guru.
Yang kedua dari perencanaan tindakan yaitu analisis kelaikan hipotesis tindakan. Pada langkah ini peneliti perlu mengaji kelaikan dari sejumlah hipotesis tindakan yang diperoleh baik dari segi jarak atau kondisi dengan situasi ideal yang dijadikan rujukan. Yang ketiga, persiapan tindakan. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam langkah ini diantaranya yaitu membuat skenario pembelajaran, mempersiapkan fasilitasi sarana pendukung yang diperlukan, mempersiapkan cara merekam dan menganalisis data, dan melakukan simulasi pelaksanaan tindakan jika diperlukan. Yang kedua, observasi dan interferensi. Dalam penelitian tindakan kelas, observasi merupakan upaya yang merekam segala peristiwa kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan itu berlangsung dengan atau tanpa alat bantuan tertentu. Hal penting untuk dicatat pada kesempatan ini adalah kadar interpretasi yang terlibat dalam rekaman hasil observasi. Yang ketiga, diskusi balikan. Observasi yang dilakukan agar memberikan kemanfaatan yang banyak jika pelaksanaan diikuti dengan diskusi balikan. Yang keempat, menganalisis dan refleksi. Analisis data. Analisis data adalah proses penyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mengorganisasikan secara urut atau sistematis dan rasional untuk menyampaikan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menyusun jawaban terhadap tujuan penelitian tindakan kelas. Yang terakhir, refleksi. Refleksi dalam penelitian tindakan kelas. Refleksi merupakan upaya untuk mengkaji apa yang telah dan suatu yang tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau belum berhasil dituntaskan melalui tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Hasil dari refleksi ini akan digunakan untuk menetapkan langkah-langkah lebih lanjut dalam upaya mencapaikan tujuan penelitian tindakan kelas yang ditetapkan. Yang kelima, perencanaan tindakan lanjut. Jadi hasil analisis dan refleksi akan menentukan apakah tindakan yang itu dilaksanakan telah dapat mengatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas atau belum. Apabila hasilnya belum memuaskan atau masalahnya belum terselesaikan, maka perlu dilakukan tindakan perbaikan lanjutan dengan memperbaiki tindakan perbaikan sebelumnya, atau bila perlu dengan menyusun tindakan perbaikan yang betul-betul baru untuk mengatasi masalah yang ada. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan oleh Kang Rian Mustofa. Silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yang mana pada pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai alat-alat yang digunakan dalam PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, yang mana alat yang digunakannya adalah pertanyaan oleh peneliti yang telah disusun pada lembar wawancara, angket, lembar skala sikap, ataupun butir tes. Sekarang kita coba bahas yang pertama. Alat pertama ialah wawancara, yang mana wawancara sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada yang disebut dengan wawancara terstruktur, yang mana wawancara terstruktur ini adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan bahan wawancara atau pertanyaan. Itu wawancara terstruktur. Selanjutnya ada yang disebut dengan wawancara semi terstruktur. Ialah bentuk wawancara yang sudah disiapkan terlebih dahulu tetapi memberikan keleluasaan untuk tidak langsung terfokus pada bahasan atau mungkin mengajukan topik bahasan sendiri selama wawancara itu berlangsung. Itu wawancara semi terstruktur. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara tidak terstruktur ini ialah bentuk wawancara di mana prakarsa untuk memilih topik bahasan diambil oleh orang yang diwawancarai. Apabila wawancara sudah berlangsung, pewawancara dapat mengarahkan agar informan dapat menerangkan
mengelaborasi atau mengklarifikasi jawaban yang kurang jelas. Itu wawancara tidak terstruktur. Selanjutnya ada wawancara informal. Nah, wawancara informal ini jenis percakapan bebas yang memungkinkan interview untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan ditelitinya. Itu wawancara informal. Ada juga selanjutnya yang terakhir ada wawancara formal berstruktur. Nah, wawancara formal berstruktur ini jenis wawancara yang dalam pelaksanaannya menggunakan format wawancara yang terstruktur. Jadi, guru dapat menanyakan pertanyaan yang sama kepada responden. Selanjutnya, alat selanjutnya ada angket atau kuesioner. Nah, angket ini merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Artinya, peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Instrumen pengumpul datanya juga disebut dengan angket yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Ada beberapa jenis angket yang dapat digunakan. Yang pertama, ada yang disebut dengan angket tidak berstruktur atau terbuka. Ialah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan jawaban bebas sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Nah, pada angket tidak terstruktur ini biasanya jawabannya ini berupa uraian pendapat, hasil pemikiran, tanggapan, dan lain-lain. Contoh angket tidak berstruktur ada misalkan bagaimana pendapat Anda mengenai proses pembelajaran. Itu contoh angket tidak berstruktur. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan angket berstruktur atau tertutup. Yang mana angket berstruktur ini ialah jenis angket yang setelah rumusan pertanyaannya sudah disediakan alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh responden. Angket berstruktur ini dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu angket berstruktur dengan pertanyaan tertutup ialah yang telah menyediakan alternatif jawaban yang harus dipilih responden tanpa kemungkinan jawaban lain. Contohnya, bagaimana pendapat kalian terhadap pembelajaran yang telah berlangsung tadi? Ada pilihan A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, D. Kurang, atau E. Sangat kurang. Selanjutnya ada jenis angket berdasarkan bentuknya. Jadi jenis angket berdasarkan bentuknya ini ada juga yang dinamakan dengan skala. Nah, skala ini ialah seperangkat nilai angka yang ditetapkan kepada subjek, objek, atau tingkah laku dengan tujuan mengukur sifat, nilai-nilai, dan minat. Ada beberapa jenis skala sikap yang dapat digunakan dalam penelitian. Di antaranya ada skala Likert, skala Goodman, skala Thorstone, skala perbedaan makna atau semantic differential scale atau rating scale. Nah, ada juga tes. Nah, tes ini ialah sejumlah pertanyaan yang disampaikan pada seseorang atau sejumlah orang untuk mengungkapkan keadaan atau tingkat perkembangan salah satu atau beberapa aspek psikologis. Contohnya ada prestasi, hasil belajar, minat, bakat, sikap, dan lain-lain. Nah, berkaitan dengan tes sebagai instrumen PTK, tes dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada tes lisan atau disebut dengan oral test. Nah, tes ini berbentuk sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara lisan dan yang berhubungan dengan masalah PTK. Ada juga yang kedua tes tertulis atau writing test. Nah, tes ini terdiri dari pertanyaan yang berbentuk tertulis. Tertulis mempunyai bentuk yang sama dengan angket, tetapi keduanya mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu tes tertulis berfungsi untuk mengukur kemampuan tentang suatu konsep atau kinerja, sedangkan angket berfungsi untuk mengetahui pendapat dan sikap seseorang. Tes tertulis sendiri terdiri dari dua bentuk, yaitu tes esai atau uraian dan tes objektif. Demikianlah pembahasan mengenai alat-alat dalam PTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk berikutnya yaitu tentang peran teori dalam penelitian. Sesungguhnya ada banyak sekali variasi jenis-jenis penelitian. Variasi itu semakin tampak tergantung dari perbedaan dimensi yang digunakan untuk memandangnya. Salah satu cara untuk melihat dan memaknai jenis-jenis penelitian dalam kaitannya dengan peran kajian teori dalam penelitian yaitu dengan menempatkannya ke dalam suatu kontinum deskriptif, eksplanatif, verifikatif. Dengan perbedaan kelompok penelitian ke dalam 3 jenis penelitian itu menjadi tampak peran kajian teori di dalam masing-masing jenis penelitian tersebut. Yang pertama yaitu tentang deskriptif, yang mencakup ciri-ciri utamanya yaitu menggambarkan apa adanya tanpa intervensi, naratif verbal, induktif, kualitatif, tanpa hipotesis. Untuk peran teorinya yaitu mempertajam interpretasi. Dan yang kedua eksplanatif. Ciri-ciri utamanya yaitu dengan intervensi ataupun tanpa intervensi. Yang kedua kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga dengan hipotesis ataupun tanpa hipotesis. Untuk peran teorinya yaitu membangun model hubungan antar variabel. Yang kedua instrumentasi pengukuran. Yang ketiga yaitu interpretasi. Dan yang selanjutnya yaitu verifikatif. Untuk ciri-ciri utamanya yaitu ada intervensi, ada manipulatif, ada kuantitatif, ada deduktif, dan uji hipotesis. Dan untuk peran teorinya yaitu analisis masalah, perancangan eksperimen, instrumentasi pengukuran, dan interpretasi. Pada bahasan tersebut terlihat bahwa peran teori sangat beragam, tergantung pada posisi epistemologis peneliti dan juga tujuan penelitiannya. Pada jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yang dalam penelitiannya tanpa intervensi, teori sangat membantu dalam melakukan analisis dan interpretasi data. Di sisi lain, peran teori jauh lebih banyak, misalnya pemetaan permasalahan penelitian. Proses penemuan dan pemetaan permasalahan penelitian ada yang diperoleh berdasarkan ketajaman peneliti menemukan murni pada tata teori ataupun pada tataran teori. Tetapi ada juga yang diperoleh berdasarkan pada penjelajahan dan ketajaman menggali empiri di lapangan. Perancangan penelitian sudah pasti memerlukan penguasaan teori yang kokoh berkenaan dengan sifat objektif penelitian. Identifikasi variabel penelitian, baik variabel perlakuan maupun variabel kontrol. Dan termasuk perumusan hipotesis penelitian yang merupakan penurunan deduktif dari teori. Instrumentasi untuk kualifikasi data juga sangat membutuhkan dasar kajian teoritis yang kokoh, baik teori substantif maupun teori bantunya, agar butir-butir instrumen itu tidak menyimpang dari objek yang hendak diukur. Pada jenis penelitian yang berfungsi eksplanasi, peran teori juga bermacam-macam. Peran teori yang sangat menonjol pada jenis penelitian ini yaitu sebagai grand teori, teori utama yang mendasari penyusunan model struktural hubungan antara variabel, dan epistemologi modernisasi.
Peran grand teori ini sangat kuat pengaruhnya terhadap proses deduksi, elaborasi, pertanyaan penelitian, instrumentasi, rancangan, analisis, sampai dengan pemaknaan hasil analisis. Saya kira untuk pemaparan tentang peran teori dalam penelitian cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin hanya segitu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada dosen pengampu Bu Riri Nur Hijriani yang telah memberikan kesempatan kelompok kami memaparkan atau mempresentasikan proses alat-alat dan peran teori dalam PTK. Kalau ada salah, mohon bimbingannya agar dibenarkan, karena kami banyak yang salah. Mohon maaf teman-teman bila pemaparan atau kata-kata yang kurang sopan atau tidak berkenan atau penjelasan yang kurang maksimal. Kami mohon maaf karena kelompok kami banyak yang salah, karena kesalahan itu dari kelompok kami. Jika ada benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.